Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Demang Praja, channelnya untuk pertanian. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakkan rezekinya. Kali ini sahabatku, saya akan berbagi tentang bagaimana bahwa tanaman padi ini kekurangan unsur hara, baik unsur hara makro dan mikro, dan selain itu adalah yang paling utama, kenapa daun padi ini kekuning-kuningan. Padahal di hasil akhir adalah bulir padi ini terisi, tetapi agak ringan. Banyak di antara bahwa tanaman ini adalah banyak yang hampa atau banyak yang tidak berisi. Kejadian mulai daun padi ini agak sedikit kekuning-kuningan di saat fase generatif, yaitu di saat padi itu bunting besar. Dari mulai bunting kecil pun pengamatan saya sudah seperti ini. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, kekurangan apakah daun padi seperti ini? Yuk kita simak dan tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Sahabat petani semuanya, kalau saya mempunyai lahan seperti ini adalah sangat miris dalam hati saya. Nah, ini padi menurut pengamatan saya dari mulai fase generatif, daunnya yang di pinggir-pinggir daunnya atau di sisi daunnya sudah mulai kekuning-kuningan. Ini dari mulai awal pengawatan saya dari fase vegetatif sampai generatif sampai sekarang. Dan kebetulan lahan ini adalah lahan tada hujan, artinya lahan tada hujan non irigasi. Jadi bahwa pengairan dari sawah tersebut adalah hasil daripada hujan. Tetapi kita sebagai petani, walaupun lahan tada hujan, perawatan padi itu harus betul-betul. Awalnya padi ini adalah banyak anakannya cukup lumayan, tapi setelah fase generatif mulai gejala daun di sisi daun itu kuning dan di pucuknya juga kuning kecoklat-coklatan. Kalau tanaman padi itu sudah terjadi demikian, ini sudah jelas bahwa tanaman padi tersebut adalah kekurangan unsur hara atau kekurangan unsur hara makro dan mikro. Sudah saya katakan di dalam video yang terdahulu adalah kita tidak mengandalkan masalah pupuk dasar, tetapi kita selalu menganjurkan adalah pemberian nutrisi dari atas. Menurut saya, pemberian nutrisi dari atas adalah sudah terbukti dan sangat efektif. Apalagi di lahan tada hujan seperti ini. Yang pertama adalah daun seperti ini, kekurangan unsur kalium. Dan keduanya adalah magnesium. Yang ketiganya adalah unsur daripada esensial atau fungisional semacam silika. Bagaimana cara untuk menanggulangi kejadian ini pada tanaman kita? Kalau saya diaplikasikan sejak padi itu fase generatif, itu sangat mudah. Yang pertama adalah hanya cukup menggunakan semacam gandasil buah, itu di fase generatif, dan ditambah dengan kalsium. Nah, kalsium itu semacam kapur lah ya, semacam kapur pertanian, atau yang sejenis di toko-toko juga obat pertanian itu ada kalsium yang untuk disepraikan melalui stomata daun. Dan setelah itu sahabatku semuanya, di saat padi bunting kecil, gandasil saya dicampur dengan silika. Nah, dicampur dengan silika, dosisnya gandasil buah 3 sendok, silika 1 sendok. Untuk ukuran tangki 15-16 liter. Lalu bagaimana dengan padi itu bunting besar atau akan keluar malai? Nah, di sini saya menggunakan adalah kalium cair. Baik dari kalium cair atau kita membuat sendiri atau kita beli dari toko, itu tidak masalah. Nah, kalium cair kita dicampur dengan kalsium. Kalium cair dengan dosis adalah 30 cc. Atau bisa kalau tutupnya kecil ya dengan tutupnya, biasanya satu tutup itu 10 cc. Dan kalsiumnya berapa? Kalsiumnya adalah 2 sendok
cukup dengan 2 sendok makan saja. Lalu bagaimana apakah bisa dicampur dengan bahan lain semacam fungisida atau semacam untuk penanggulangan hama? Bisa sahabatku, karena saya sudah mencobanya. Dengan cara seperti itu adalah alhamdulillah sangat bagus. Jangan sampai nanti setelah padi menunduk seperti ini. Saya bukan artinya mengabaikan padi, ini adalah salah satu contoh bahwa tanaman ini adalah kekurangan daripada nutrisi, sehingga bahwa daun bendera daripada tanaman itu tidak bisa berfotosintesis. Artinya tidak bisa memasak makanan atau menyerap nutrisi yang dari akar dan diproses melalui daun dan disebarkan kepada seluruh tanaman itu sendiri. Apalagi di saat masa-masa pembuahan, ini sangat penting sekali. Nah, mungkin sahabatku bertanya-tanya, kenapa sekarang hasil akhirnya itu padi kelihatannya bernas, kelihatannya ini ringan. Udah saya coba untuk ditimbang beberapa ngambil dan keduanya adalah banyak yang hapa. Masih untung terakhir saya nggak tega melihatnya bahwa ini adalah dilakukan aplikasi terakhir, yaitu di saat padi itu menunduk sekitar kurang lebih 50%. Nah, ini menggunakan hanya semacam fungisida. Nah, itulah sahabatku semuanya. Jadi bahwa daun padi pinggirnya kuning, lalu di ujung daunnya kecoklatan, lalu kuning kecoklatan, itu sebetulnya apa yang saya katakan tadi berbagai faktor. Ada yang kekurangan unsur nitrogen, tetapi bahwa tanaman ini adalah diamati sejak awal oleh saya. Dan saya yakin bahwa tanaman ini adalah kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, apa yang disebutkan oleh saya tadi. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, semoga bahwa ini adalah sebagai contoh dan bermanfaat buat kita semua. Andai kata sahabatku kurang jelas, silakan Anda boleh komen di kolom komentar, yang penting sopan.